Publik tengah dihebohkan dengan daftar nama pemimpin terkorup dunia tahun 2024 yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP baru-baru ini. Selain menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo, OCCRP juga menyinggung nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam keterangannya, OCCRP menyebut nominasi ini diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalisme. Seluruhnya memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan. OCCRP pun juga tak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, termasuk pencalonan Jokowi dalam daftar pemimpin terkorup tersebut. Ada sejumlah dasar OCCRP memasukkan nama Jokowi dalam nominasi. Salah satunya, para ahli sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum. Ia dianggap mencari keuntungan demi ambisi politik putranya Gibran. Namun lembaga tersebut mengakui jika mereka tidak memiliki bukti langsung. Meski demikian, laporan ini bisa menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan. Pasalnya, masyarakat sedang memperhatikan kinerja penyelenggara negara. Beginilah kotornya transaksi politik di Konoha. Kalau koalisinya ikhlas lillahi ta'ala, ingin masuk surga, tak jadi menteri, silahkan dukung Prabowo dan Gibran. Tapi nolak jadi menteri, itu baru mantap. Itu baru mantap. Masalahnya, koalisinya pun pakai syarat. Boleh berkoalisi, tapi dapat menteri. Menterinya nawar pula, 2 atau 3. Setelah 2 dan 3, nyebut juga pos kementerian mana yang basah. Repot. Nanya juga, kira-kira dapat Menko apa kagak? Repot. Ini yang saya kira repot. Itu cerita-cerita di sebelah sana, ya, di negara Konoha sana. Nggak pernah baca, nggak punya bacaan. Anak yang jadi wali kota dan di kantor isinya mainan. Bung, kita bisa memikirkan ya, nggak usah mikir yang tinggi-tinggi, udah pada level wali kota. Di wali kota, di kantor, isinya cuma mainan. Yasu tenan kok gue. Pemimpin kok kayak begitu. Wah, jengkelakan itu. Jengkelakan itu. Kan jenengan tadi bicara tentang level wali kota itu. Iya. Sekarang suatu realita yang harus kita hadapi dengan getir begitu. Iya. Orang seperti itu akan jadi wakil presiden. Akan jadi wakil presiden dan akan kita taruh dalam sejarah. Satu level dengan Bung Hatta lah. Sri Sultan. Satu level dengan Sri Sultan. Satu level dengan Adam Malik. Satu level dengan nama-nama yang lain-lain. Sangat menjunjung, hancur luluh kita. Mengingatkan Bapak Presiden Jokowi atas tantangannya, sebutkan apa yang saya korupsi. Pertama, kasus penyelundupan nikel yang sudah diungkap dan datanya ada, yang sangat jelas menyebutkan melibatkan Airlangga Hartarto dan menantu Bapak. Itu sudah diungkap oleh Faisal Basri yang almarhum, dan beberapa menteri juga mengungkap, dan itu tertutup sedemikian rupa, tidak selesai sekarang. Yang kedua, yang terkandung masih dinasti Bapak adalah kasus Blok Medan di Maluku Utara. Itu sudah terungkap di KPK. Yang ketiga, kita masih ingat dulu adalah kasus kasus yang dilaporkan Ubaidillah Badrun yang terkait dengan hibah saham ke keluarga putra-putra Bapak. Yang ketiga, yang lain lagi adalah kita masih ingat kasus denda pelanggaran lingkungan oleh berbagai perusahaan di awal-awal periode Bapak itu, dan langsung hilang begitu saja. Dan faktanya setelah ditelusuri, orang-orang yang diduga terlibat pelanggaran tersebut langsung mendekat dan membuat berbagai perusahaan. Bahkan ditengarai bahwa publik masih ingat dulu adalah
suntikan dana 75 miliar untuk membuat S-Dogger, putra Bapak S-Dogger, masih ingat tuh, dan tidak tahu siapa yang melakukan suntikan dana itu. Nah, ingat Bapak Jokowi bahwa gratifikasi kepada anak-anak yang menggunakan kekuasaan Bapak sebagai presiden itu adalah termasuk korupsi. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu jangan lagi sekali-kali kita ambingkan dengan istilah mana buktinya. Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang, berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi gitu. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Dan data itu telah kami serahkan, tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,57% anggaran proyek PSN diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK menyebut dana itu masuk ke ASN, politisi, serta pembelian aset. Sedangkan sekitar 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK Ivan Yustia Vananda menyebut diduga ada 36,67% anggaran proyek strategis nasional atau PSN yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Laporan itu berasal dari 1.847 laporan transaksi keuangan mencurigakan Januari hingga November 2023. Uang itu diduga masuk ke kantong ASN, politikus, serta pembelian untuk aset dan investasi. Kemenko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut 190 proyek strategis nasional yang telah dirampungkan hingga akhir 2023. Menurut Kemenko Perekonomian, ada 1.515,4 triliun rupiah lebih investasi PSN hingga akhir tahun 2023. Terdapat 30 proyek dan 9 program PSN yang beroperasi sebagian. Kemudian 50 proyek lain dalam tahap konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pokmaswas Cipasilian bersama HMSI Kabupaten Tangerang sidak dan disertai oleh Dinas DKP dan juga Dinas dari Perikanan Kabupaten Tangerang bersama teman-teman PNS. Ternyata kegiatan ini tidak ngantungi izin. Jadi dengan sangat terpaksa mulai besok dihentikan pekerjaannya. Jadi inilah sebuah tindak lanjut dan mohon teman-teman pekerja untuk tidak melaksanakan kegiatan karena khawatir nanti ada benturan dengan masyarakat nelayan di dulu. Kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari, Pak? Pak, saya kok nggak diajak, Pak? Gimana sih, dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali, 2 kali loh. Telah datang dari Korea, beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang, kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura, 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari
Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Ini paling cuan di era Jokowi karena punya 16 perusahaan. Bahkan perusahaan batu baranya terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga lebih gampang dapat pendanaan asing. Enak banget ya jadi pejabat, semua kebijakan bisa diatur untuk mendukung bisnis. Ternyata perusahaan nikel itu dikasih potongan dan cuma bayar pajak 2%. Ini karena pemerintah ingin lebih banyak pabrik smelter nikel dibangun di Sulawesi Tengah. Sedangkan banyak sekali perusahaan Pak Luhut ini yang berada di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Nah, terus untungnya pemerintah dari mana kalau pemasukan pajak cuma sedikit dan 90% kepemilikan pabrik jatuh ke negara Cina. Ternyata pabrik nikel untuk bisa beroperasi butuh sumber daya listrik yang besar, makanya perusahaan batubara dan PLTU sangat diuntungkan, termasuk punya Pak Luhut. Wes dilucuti Sekorojo. Petro saiki wis tanpa mahkota. Harus kita lakukan apa yang paling cocok? Penjarakan. Sebelum dipenjarakan itu lebih asik. Nah, inilah yang paling cocok untuk Petro. Kamera silakan masuk. Gantung Petro. Gantung Petro. Gantung Petro. Sementara di sisi yang lain, rakyat menyanyi dengan riang gembira. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah, suku papa.